Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita belajar mengenai kaidah usul fikih, yaitu kaidah amr dan nahi. Kita mulai segera. Yang pertama, pengertian dari amr. Menurut bahasa, artinya adalah perintah, suruhan. Yang dimaksud adalah lafadz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya, yang tujuannya meminta kepada bawahannya itu untuk melakukan sesuatu perbuatan, pekerjaan yang tidak boleh ditolak, gitu ya. Itu namanya amr, perintah, suruhan. Kemudian bentuknya amr, ya, bentuknya amr itu ada yang pertama menggunakan fi'il amr, jelas ya. Jadi fi'il amr itu yang misalnya idhab, nah, atau uktub, nah seperti itu. Jadi jazm atau sukun di belakangnya kalau yang disuruh adalah satu orang, gitu. Kalau kalian, maka pasti belakangnya pakai wawu, sukun sama alif, gitu. Nah ini contohnya An-Nisa ayat 4, wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Nah, di sini kalian harus bisa jeli mengamati mana yang namanya bentuk amr dengan menggunakan fi'il amr, ya, mana ya. Oh, itu misalnya wa'atu, ya. Ati itu kalau satu orang yang disuruh, kalau banyak orang kalian atu, gitu. Pakai wawu sukun sama alif, ya kan? Wa'atun nisa as-saduqatihinna nihlah. Kemudian mana lagi? Fakuluhu hani'am mari'a. Kulu itu. Kalau kok nggak ada alifnya, karena disambung dengan domir. Fakuluhu. Alifnya nggak usah ditaruh di situ, gitu ya. Kulu itu di situ menunjukkan yang disuruh 3 orang atau lebih. Nah gitu. Itu kan kalau satu orang kul, makanlah, gitu ya. Nah itu namanya bentuk amr. Yang pertama pakai fi'il amr. Yang kedua bisa pakai fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari'nya harus diawali oleh lam amr. Nah kalau mudhari biasa nanti namanya jumlah khobariyah, kalimat berita, gitu ya, informasi, tidak ada suruhan di dalamnya. Kalau berita saya sedang makan, beda dengan makanlah, nah, tapi jangan berlebihan. Nah itu perintah, gitu. Kalau kalimat pakai mudhari itu sedang, bisa menjadi amr itu kalau ada awalan lam amr. Lam amr itu lam sukun, gitu ya. Contohnya wal takun. Nah, lam sukun terus takun kan kana yakunu kan gitu. Nah, wal takun. Jadi bukan bukan ini wal takunu, bukan gitu. Jadi karena amr tadi dijazmkan atau sukun begitu, tandanya diantaranya, gitu ya, maka ini nunnya disukun, wal takun, gitu. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan isim fi'il amr. Jadi kalimatnya itu harusnya sempurna, ada subjeknya, ada predikatnya, ya, karena menyuruh itu pasti ada pekerjaannya, gitu ya. Kemudian ada objeknya, gitu. Kalimat yang lengkap kan begitu. Nah, ini di sini tidak ada bentuk kata kerja perintahnya di sini nggak ada. Yang ada hanya siapa yang disuruh, gitu ya. Pelakunya itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian itu terhadap diri kalian. Nah, di situ maka tidak adanya pekerjaan yang disampaikan di situ secara zahir, ya, maka ada amr, tandanya amr di situ ada alaikumnya tadi, ada yang subjek yang disuruh mengerjakan sesuatu. Allah itu atas kalian, berarti kewajiban atas kalian itu apa? Anfusakum, terhadap diri kalian, ya. Apa berarti yang dimaksud? Menjaga diri kita dari api neraka, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat semacam itu, ya. Jadi alaikum itu adalah
isim fi'il amr. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan masdar sebagai pengganti fi'il amr. Masdar itu kata benda ya. Wabil walidaini ihsana. Nah itu satu kalimat sudahan. Dan kepada kedua orang tua ihsanan, perbuatan baik. Nah itu masdar semacam ini sebagai pengganti dari adanya perintah. Nah jadi bentuknya kata benda perbuatan baik, melakukan perbuatan baik, maka itu berarti menyuruh untuk berbuat baik. Nah, jadi masdar pun bentuknya masdar itu bisa menjadi sebagai bentuk amr. Kemudian yang kelima jumlah khobariyah, kalimat berita. Jadi menggunakan mudhari ya kalau berita. Hanya saja kalimat berita ini karena kalimatnya kalimat hukum, maka nanti menunjukkan ada perintah. Nah, misalnya di Al-Baqarah 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna, yang di garis bawah adalah yatarabbasna ya. Itu mudhari tanpa lam amr tadi kan. Nah, ini kan informasi gitu. Dan perempuan yang ditalak itu menahan diri bi anfusihinna terhadap yatarabbasna bi anfusihinna, menahan dirinya untuk tidak menikah dengan orang lain salasata quru, sebanyak 3 kali masa suci. Nah ini walaupun kalimatnya berita, tetapi di situ terkandung makna suruhan, menyuruh kalau habis dicerai sama suaminya ya begitu cerai, tidak sama halnya dengan laki-laki setelah cerai boleh nikah. Ini perempuan itu harus menunggu sampai 3 kali quru baru untuk memastikan apakah dia itu rahimnya itu bersih, tidak ada janin yang ada di dalamnya. Karena kalau ada janin di dalam dirinya, maka idahnya itu harus diperpanjang sampai lahir anaknya baru boleh menikah. Kemudian ayat itu mengandung kata, misalnya kata ba, amaro, farodo, kodo. Nah itu, jadi kalau menggunakan kata-kata semacam ini, itu artinya juga perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, ya. Itu kata ba, kutiba. Nah, jadi dengan bentuk-bentuknya itu menunjukkan sudah dituliskan di lauh mahfuz, sudah ditetapkan menjadi keputusan Allah, diwajibkan begitu. Kemudian innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya. Nah, ya'muru Allah walaupun pakai ya'muru gitu ya. Ya'muru bentuknya mudhari, tapi di situ karena ya'muru itu artinya memerintahkan, maka di situ juga bentuk dari amr gitu. Selanjutnya kaidahnya amr. Nah, kalau ada amr itu kita bagaimana memahaminya gitu kan. Nah, ini ada kaidah-kaidahnya. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya yang namanya perintah itu hukumnya wajib, harus dilakukan gitu ya. Tidak boleh menawar. Nah, kalau nawar itu dosa gitu ya. Itu namanya wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, itu kalau ada amr-amr tadi, ini bentuknya pakai ini ya, fi'il amr ya. Ya, jadi ini menunjukkan hukumnya wajib sholat itu, kemudian zakat gitu. Kemudian yang berikutnya kaidahnya adalah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Itu perintah sesudah dilarang, jadi sebelumnya itu dilarang, kok terus sekarang diperintah gitu ya. Nah, perintah sesudah dilarang, maka itu maksudnya adalah kebolehan gitu. Contohnya apa? Di Al-Jumu'ah ayat 9, ketika sudah ada seruan untuk sholat Jumat, azan sudah dikumandangkan, maka semua aktivitas, termasuk aktivitas jual beli, harus segera ditinggalkan. Nah, dilarang untuk melakukan jual beli gitu di ayat 9. Di ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah gitu ya. Nah, kalau sudah dilaksanakan sholat, sudah selesai, maka segera bertebaranlah lagi ke muka bumi mencari karunia Allah.
Tadi dilarang gitu, sekarang disuruh, maka menunjukkan yang namanya jual beli itu hukumnya mubah gitu. Kemudian yang ketiga, al-aslu fil amri layak tadil fauro. Pada dasarnya perintah itu tidak menuntut untuk segera dikerjakan. Nah, jadi misalnya di Al-Imran 97, di situ disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ ada perintah haji. Maka berdasarkan kaidah ini, kalau ada perintah berarti tidak harus menuntut segera. Nah, jadi haji atau umroh itu misalnya masih nanti-nanti nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya al-aslu fil amri layak tadi tikror ya. Pada dasarnya ketika disuruh sesuatu itu tidak ada kewajiban untuk mengulang ya, kecuali kalau ada korinahnya atau keterangannya, ada sifat yang berulang kembali misalnya gitu. Nah, jadi pada dasarnya kaidah awalnya itu kalau disuruh itu kalau sudah dikerjakan ya cukup gitu. Misalnya di haji lagi itu suruhannya sekali saja selama seumur hidup gitu. Beda kalau sholat karena waktunya subuh dan seterusnya itu berulang kembali. Beda juga dengan mandi junub karena haid itu datang lagi setiap bulannya gitu. Atau junub itu berulang. Ketika berulang kejadian itu maka akhirnya juga berulang perintahnya begitu. Tapi ketika tidak ada pengulangan maka cukup sekali. Kemudian al-amru bisyai amrum biwasailihi, itu kaidah yang selanjutnya, yaitu kalau menyuruh sesuatu itu pada dasarnya suruhan juga pada pendukung-pendukung terwujudnya perintah itu, wasilah-wasilahnya. Nah, kita disuruh sholat ya, bukan berarti langsung begitu dengar adzan langsung sholat gitu aja tanpa wudhu, tanpa menutup aurat. Nah, itu salah, karena di sini ada kaidahnya kalau disuruh sesuatu berarti suruhan juga bagi terwujudnya, itu pendukungnya terwujud perintah itu apa, itu juga diwajibkan sama gitu ya. Nah, itu mengenai amr. Yang selanjutnya kebalikan amr adalah nahi. Nahi. Kalau amr itu suruhan, nah berarti nahi itu larangan. Ya, nahi itu larangan atau tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari atasan kepada bawahan. Jadi yang bisa nyuruh-nyuruh itu biasanya lebih tinggi derajatnya gitu ya, kepada yang lebih rendah. Dan ini suruhannya untuk meninggalkan itu juga harus, tidak bisa menolak gitu. Kemudian bentuk nahi. Bentuk nahi ada yang pertama pakai fiil mudhari yang diawali oleh la nahiyah ya. Kalau tadi ada lam amr, lam yang disukun pada pembahasan amr. Nah, sekarang mudhari'nya kalau dikasih la nahiyah, la-nya dibaca panjang. Nah, itu menyebabkan karena perintah ya, menyebabkan mudhari'nya itu dijazmkan gitu ya. Nah, jadi disukun juga. Jadi hilang nunnya gitu ya. Nah, jadi contohnya gini. Wa idza qila lahum la tufsidu. Nah, kalau hilang nunnya, oh ini berarti la-nya itu la nahi, itu di situ berarti larangan gitu ya. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua bentuknya nahi adalah menggunakan lafadz yang memberi pengertian keharaman sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu. Misalnya dengan kata-kata apa? Haroma, harroma, terus naha, la yahillu, dan lain sebagainya. Ada dzar, ada apa lagi gitu ya. Jadi, nah itu contohnya ada hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat. Nah, jadi kata haroma, diharamkan bagi kalian. Itu juga menunjukkan bentuk-bentuk nahi. Kemudian wayanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, pakai naha. Boleh naha, boleh yanha. Nah, itu pokoknya dari naha itu kata dasarnya gitu ya. Itu menunjukkan ada larangan. Selanjutnya kaidahnya nahi. Yang pertama al-aslu fin nahyi litahrim. Nah, kalau pada dasarnya amr tadi itu wajib, sekarang nahi itu pada dasarnya adalah haram, harus
dijauhi, ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan gitu. Apa contohnya? Nah, kita dilarang berbuat zina di Al-Isra ayat 32, kemudian dilarang membunuh, maka itu hukumnya haram. Kemudian yang berikutnya an-nahyu 'anis syai' amrun bididdihi. Kalau melarang sesuatu itu berarti menyuruh kebalikannya. Kita dilarang misalnya di Quran surat Luqman ayat 18, jangan berjalan di muka bumi itu dengan sombong. Nah, gitu ya. Itu maka berarti di situ disuruh yang sebaliknya, yaitu disuruh bersikap sopan dan juga rendah hati. Nah, itu. Kemudian an-nahyul mutlaqu yaqtadid dawami fi jami'il azminah. Larangan yang mutlak itu menghendaki pengulangan larangan itu setiap waktu. Kalau dilarang itu ya berarti bukan sekali. Beda dengan amr. Amr itu tadi kalau disuruh itu sekali saja. Contohnya haji. Kalau dilarang itu dilarangnya itu selamanya gitu ya. Nah, ini bedanya di sini. Kalau dilarang itu jangan diartikan hanya sekali dilarangnya. Dilarangnya terus gitu. Nah, dilarang makan bangkai, darah daging babi gitu ya, dilarang berzina, dilarang membunuh, bukan cuma sekali toh gitu, tapi seterusnya. Itu namanya larangannya mutlak, tidak dibatasi waktu gitu. Kemudian yang berikutnya al-aslu fin nahyi yufidul fasada mutlaqan. Ya, kalau pada dasarnya itu larangan itu menunjukkan adanya kerusakan mutlak di dalamnya gitu. Contohnya apa? Kita itu dilarang minum khamr itu karena memang di dalamnya itu betul-betul ada kerusakan, madorot yang ditimbulkan. Itu dilarang berzina itu juga semacam itu. Itulah kaidah yang terakhir ini ya. Nah, itu jadi anak-anakku, kita hari ini sudah belajar tentang kaidah amr dan nahi. Semoga bisa dipahami gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.